Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Bapak Sukardi SPD MM. Selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suryanto SPD MPD. Selanjutnya yang sama kita hormati Ustadz Dr. Habibullah SAG MH. Dan selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Seraya mengucapkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hari ini Sabtu 14 Januari 2022 dalam acara serah terima bangunan DAK Fisik Reguler tahun 2022 di halaman SLBN 1 Lubuk Sekaping dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali acara ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Fauzi. Kepada Fauzi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini dipimpin langsung oleh Ibu Mutia Khairani. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Seluruh hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan laporan dari Kepala Sekolah SLBN 1 Lubus Kapi. Kepada yang terhormat Ibu Ita Herawati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu safil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah dapat kembali berkumpul bersama-sama barangkali ini untuk yang pertama kali kita menghadirkan Bapak Bupati Pasaman
yang hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dan Bapak Kabid PSLB dalam acara resmi secara khusus pada pagi hari ini. Yang terhormat, yang sangat kami muliakan, Bapak Kabid PSLB Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SLB Negeri 1 Skaping, Bapak Dr. Habibullah SAG MHI, Bapak Ibu Kepala SMA SMK yang mewakili, Bapak Ibu Kepala SD yang mewakili, karena kita tidak mengundang semua, khususnya yang sangat kami cintai dan kami banggakan, orang tua, wali murid, siswa-siswa kami yang kami cintai, dan orang-orang yang berjasa bekerja menyelesaikan pembangunan sekolah ini, Bapak tukang kami yang tercinta. Ini kita hadirkan Bapak tukang-tukang kita yang profesional, pagi sampai sore bahkan malam menyelesaikan proyek kita ini selama 3 bulan lebih kurang. Alhamdulillah, sekarang kita hadirkan bersama kita semua. Bapak Bupati Pasaman yang kami banggakan, Bapak Kabid PSLB yang kami cintai, Bapak Habibullah, Pak Dr. Habibullah, Bapak Ibu semua yang kami muliakan, serta anak-anak kami yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati Pasaman beserta jajarannya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, dan tidak kalah pentingnya Bapak fasilitator kita beserta pengawas yang setiap minggu datang ke sekolah kita ini untuk memantau proses pembangunan sekolah kita ini, Bapak komite kami dan semua hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa alhamdulillahirrabbilalamin untuk tahun 2022 berkat kerja keras Bapak Kabid PSLB Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, khususnya SLB Negeri 1 Lubuk Sikaping mendapatkan bantuan DAK fisik reguler untuk tahun 2022 sebanyak 6 unit bangunan dengan rincian sebagai berikut: 3 unit ruangan kelas baru Pak Bupati, yang kedua di samping sebelah kiri kita ini ruangan bina diri atau khusus untuk ruangan tunagrahita nanti untuk kegiatan mereka, keterampilannya untuk bagaimana supaya mereka mandiri nanti setelah tamat dari sekolah ini, maka ada namanya ruang khusus bina diri untuk anak tunagrahita atau C. Selanjutnya di sini ada namanya ruang keterampilan bagi siswa-siswi kita SMPLB dan SMALB. Jadi disinilah nanti ruangannya untuk mereka melaksanakan pendidikan di akhir masa pendidikan sekolahnya. Selanjutnya di belakang Bapak Ibu adalah kantin. Kantin SLB Negeri 1 Bestaping. Alhamdulillah bangunan kita ini selesai lebih kurang selama 3 bulan, mulai dari tanggal 31 Juli berakhir kemarin pada tanggal 31 November. Alhamdulillah pada Desember kita sudah PHO. Alhamdulillah dalam kegiatan PHO Pak Bupati Pasaman, karena bangunan kita ini volumenya kita berlebih, maka alhamdulillah dengan kehebatan tukang-tukang kita, dengan pantauan Bapak Kabid kita selaku KPA setiap minggu datang ke sini, juga Bapak fasilitator kita dan pengawas dari provinsi, alhamdulillah semua pekerjaan DAK fisik reguler 2022 dapat berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Itu semua adalah dukungan dari Bapak Bupati Pasaman juga, karena beliau telah berjuang mendirikan sekolah kita ini pada tahun 2013 dengan dana APBNP. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah induk kita ini awalnya tanahnya adalah untuk
sekolah man khusus, tetapi kena kegigihan pada waktu itu Bapak Soekardi. Kadis kita sekarang, beliau kemarin pada waktu itu sekdis, ya tidak salah. Beliau gigih berjuang ke Jakarta dengan Pak Bupati agar tanah ini menjadi milik kita SLB, dan berjuang ke Jakarta untuk meminta dana APBNP tahun 2012 akhir tahun. Alhamdulillah awal tahun 2013 dibangunlah SLB ini, dan pada tanggal 15 Juli tidak salah, maka kita mulai melaksanakan pendidikan di sekolah yang baru berdiri ini. Jadi terima kasih Pak Bupati Pasaman, tepuk tangan untuk Pak Bupati kita. Terima kasih untuk Bapak Kabid PSLB, karena beliau ini SLB kita dapat bantuan sekarang ini adalah bantuan terbesar, ya, mendampingi SLB Negeri 2 Pariaman, ya Pak. Yang paling banyak dapat bantuan itu sebanyak 13 sekolah. Yang paling banyak itu SLB 2 Negeri 2 Pariaman dan SLB Negeri 1 Lubuk Sekapi. Dan alhamdulillah Pak Bupati, dana yang masuk sebesar 1,2 miliar lebih kurang, semuanya dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah tidak ada kendala, dan mudah-mudahan semuanya sesuai dengan Juknis, RAB, P7 KPA, dan semua kegiatan ini sesuai dengan arahan dari fasilitator dan pengawas. Maka sudah sepantasnya lah Pasaman berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tepuk tangan untuk Bapak Dinas Pendidikan kita, wakil Pak Kabid. Barangkali itulah sedikit lintas peristiwa SLB ini berdiri. Insya Allah Pak Kabid, Pak Bupati, saya 2 tahun lagi pensiun ini Insya Allah. Nah, barangkali kenang-kenangan dari saya bersama Pak Kabid. Insya Allah Pak Kabid sebentar lagi juga bukan Kabid SLB lagi. Kita doakan beliau menjadi Kabid SMA dan SLB. Kita doakan. Dan kita doakan juga untuk periode yang akan datang 2024, kita doakan. Kenapa Beni tidak Pak Bupati lagi? Kita doakan Bapak Soekardi menjadi Pak Bupati Pasaman. Amin. Bapak Dinas Pendidikan sekarang ini. Kenapa? Beliau sangat energik, beliau sangat dekat dengan masyarakat, sangat memperjuangkan pendidikan, khususnya SLB selama ini. Perlu Bapak Kabid ketahui, inklusi yang ada di Pasaman, sekolah inklusi yang berada di Pasaman, beliaulah ketuanya. Nomor 2 Sumatera Barat, inklusi Sumatera Barat, Pasaman lah yang mencanangkan, kepemimpinnya Pak Soekardi, ya. Dan beliau Pak Kabid, tandanya kita terbaik dulu inklusi kita, ya Pak Bapak Bupati. Kita diajak oleh Pak Bupati di jalan-jalan sampai ke Bali nih. Mudah-mudahan ke depan juga kita diajak lagi nih Pak Bupati. Juga selaku Kepala Dinas Pendidikan Pasaman, agar sekolah inklusi ini perlu kita giatkan kembali. Kenapa? Sekolah inklusi yang ada di Sumatera Barat ini sangat penting kita kembali gerakkan di Pasaman, karena dengan adanya inklusi, anak-anak kita yang ada di SD reguler, yang ada di SD reguler, atau anak kita yang ada di SLB yang mengalami hambatan, yang bisa bergabung atau bisa bersatu dengan sekolah reguler, maka sekolah reguler wajib di Bapak Bupati. Apakah dia belajar di SLB, di SD-nya, SMP-nya, SMA, sekolah reguler, SD, SMP, SMA wajib menerima mereka. Kalau mereka ingin pindah ke sekolah reguler, maka itulah fungsinya sekolah inklusi. Nah, Bapak Inklusi Pasaman adalah Bapak Soekardi SHMM, ya, di beliau Bapak Soekardi SPDMM. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Pasaman yang telah selama ini mensupport kami, dan juga Bapak Kabid PSLB yang sangat mensupport kami, ya. Bahkan ini hampir setiap hari saya ditelepon nih Pak Bupati, Wita bagaimana bangunannya, Wita bagaimana Wita ada fasilitatornya. Setiap hari Pak, bahkan malam saya juga ditelepon, dia takut karena bilang KPA. Jadi jangan-jangan pas sekolah di salah langkah. Jadi alhamdulillah berkat KPA yang hebat, berkat
bantuan beliau, kerjasama yang baik, semuanya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Pak Tukang kami yang tercinta. Bapak tukang-tukang kami ini bekerja tanpa kenal lelah, Pak. Ya, tanpa kenal lelah. Tanpa beliau, maka SLB, maka bangun kita tidak akan berarti apa-apa. Jadi terima kasih Pak Tukang. Mudah-mudahan Bapak Tukang kami selalu sehat. Mudah-mudahan ke depan lagi kita dapat bantuan lagi, sehingga Bapak Tukang kita dapat kita perintahkan kembali. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak Bupati Pasaman, Bapak Kadis, ya Bapak Kadis Pendidikan Sumatera Barat, Bapak Dr. Habibullah, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Musafing baru datang nih Pak. Selamat datang Pak Kepala SMA 1 Negeri Musafing, dan Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Saya yakin apa yang kami berbuat ini belum seberapa. Jadi kami berbuat ini belum seberapa. Jadi kami mohon ke depan, kami juga mohon bimbingan Pak Bupati, mohon bimbingan Bapak Penas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan mohon bimbingan kita semua. Sebagai manusia kita pasti bersifat banyak khilafnya. Nah, dari itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Bupati, acara kita ini terlaksana adalah berkat bantuan orang tua wali murid. Jadi kegiatan kita ini terlaksananya adalah berkat bantuan orang tua wali murid. Terima kasih orang tua wali murid kami. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita saksikan penampilan dari ananda kami Mulyani yang akan menyampaikan puisi di hadapan para tamu undangan. Kepada Ananda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permataku mulai redup. Karya Meliani. Sore itu langit terlihat memerah. Mentari yang menyinari mulai merendah. Redup tak terselami seberkas cahaya. Pangkuan, pijakan, enggan memelas asa. Perlahan kemilauan tersapu oleh mata. Hanya air yang tersisa di ujung harap. Impian menetes lembut dari mata, mengenang asa yang telah binasa. Senda gurau itu lenyap dalam kegelapan. Sampai kata belum sempat terlontarkan. Mengingatkanku pada sosok ayah yang telah pergi. Bukan pergi untuk sementara, namun selamanya. Belum berhenti di situ. Suka duka ku lalui, ibu yang selalu sakit di hari tuanya. Belum berhenti di situ. Suka duka ku lalui, ibu yang selalu sakit di hari tuanya.
apalah dayaku. Aku hanya seorang anak kecil. Memang cobaan hidup telah kulalui. Seperti menggenggam bola berduri yang saksan akan menusuk dan melukai. Lara yang hadir selalu melukis luka. Lepas dari mimpi yang terbit dari samudra. Sementara waktu yang terus berputar mengitari takdirku yang mulai meredup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini informasi bisikan dari kepala sekolah di samping Bapak. Itu juara berapa, Bu? Juara 2 nasional. Tepuk tangan sekali lagi nih. Luar biasa Anda kita di SLBN 1 Lubuk Sekaping. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Bupati Pasaman yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman kepada yang terhormat Bapak Sukardi SPD MM. Disilakan. Sebelum saya memberikan sambutan, mungkin tadi untuk kita semua puisinya, izinkan saya menyampaikan puisi untuk sang guru. Hati Seorang Guru, karya Sukardi. Nak, tidak akan aku biarkan butamu sebelum kamu bisa melihat. Tidak akan aku biarkan tulimu sebelum kamu bisa mendengar. Tidak aku biarkan diammu sebelum kamu bisa bergerak. Dan tidak akan aku biarkan nakalmu sebelum kamu bisa peka terhadap orang lain. Ukirlah awan-awan, kejarlah bintang-bintang, pelangi itu indah. Jadilah kamu salah satu warna dalam kehidupan. Kami selalu ada dekatmu sebelum kami tidak berguna lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, hari ini diwakili oleh saudara saya, kawan saya Pak Suryanto. Terima kasih Pak sudah sampai di Pasaman jam 6 pagi dari Padang. Karena jalan sudah lancar, cepat sampai di Pasaman. Terima kasih sekali lagi. Yang kami hormati Buya kita, ini sahabat saya. Kalau di tim Ramadan sering kami sama dan juga sering berdiskusi. Buya Habib, ini tokoh agama kita di Kabupaten Pasaman. Seterusnya istimewa kepada Kepala SLB 1 Lubuk Sekaping. Pak, ini kalau di luar dinas saya panggil kakak. Saya terbuka pada beliau, kakak Nyinyi, itu bahasa sayanya. Nyinyinya karena nelok. Minta bangun kok Nyinyi, mungkin tahu Pak Suryanto itu. Alhamdulillah Nyinyi itu kalau kailo, alhamdulillah ndak dapat sekalinya ulang balik, ndak dapat 2 kalinya ulang balik. Kepada anak-anak juga demikian. Yang ndak boleh kita kok Nyinyi anak menantu. Ini alhamdulillah, ini paralu ambo pun akan mencontoh Nyinyi kakak ambo kok ibu kita. Nyinyi positif. Seterusnya kepada ketua komite dan pengurus
kepada Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SD atau yang mewakili yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, wali murid, ada tukang tadi, teristimewa kepada anak-anak kami SLB 1 Lubuk Sekaping yang hadir pada hari ini. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat dipertemukan di halaman SLB 1 Lubuk Sekaping dalam rangka serah terima bangunan fisik DAK 2022. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala SLB, izinkan kami menyampaikan salam dari Bapak Bupati. Sedianya beliau hadir bersama kita karena kapasitas saya hadir dari kemarin. Kalau untuk SLB 1 Lubuk Sekaping saya hadir. Jadi dari hari Kamis dapat surat itu sudah saya niatkan saya akan hadir di SLB. Kemudian juga akan mendampingi Bapak Bupati. Tadi malam jam 10 beliau titip pesan karena sesuatu dan lain hal yang tidak bisa beliau tinggalkan, tolong wakili hadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan di sini. Untuk acara pada hari ini, titip salam kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Itu kata beliau. Bapak Ibu, yang pertama sekali tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Informasi dari Bu Ita tadi bahwasanya dari sekian banyak DAK 2022 kita nomor 2 dapat jumlah bantuan pusat yang diarahkan Pak Suryanto untuk masyarakat Kabupaten Pasaman. Jadi dalam hal ini Pak, memang kewenangan itu ada SLB, SLTA itu di provinsi. Kemudian saya hijrah beberapa tahun keluar dari pendidikan ke Disduk Capil. Setelah saya kembali di 4 Januari 2022, kami tidak terpisah lagi Pak. Memang kewenangan terpisah, tapi kami sudah bersatu. Artinya saya ngajak untuk mewujudkan Pasaman cerdas itu tidak terlepas dari dukungan SLB, SLTA yang ada di Kabupaten Pasaman. Jadi kami kerjasama, apa kegiatan SLB, apa kegiatan SLTA, apa kegiatan Dinas Pendidikan, kami bekerja sama. Bahkan SLTA itu sudah sering mengundang bupati untuk membina upacara atau inspektur upacara. Kalau tidak sempat beliau, saya yang datang. Jadi kami itu memang kewenangan saja, regulasi saja yang membedakan, tapi kita itu sama. Pak Isra ini sering kita koordinasi Pak Era. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, memang apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, sewaktu saya di Dinas Pendidikan sekretaris waktu itu Pak, itu memang alhamdulillah Kabupaten Pasaman diperhitungkan untuk program kegiatan pendidikan khusus, layanan khusus, pendidikan inklusif, sehingga kami dengan Bu Ita sering jadi narasumber nasional sampai ke Sulawesi, Kalimantan, kemudian daerah Jawa itu sudah banyak. Jadi pas kita berpisah itu malah tong surang di Bu Ita. Ambo mengurus KTP di Pasaman Pak waktu itu. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat di kakaknya masih banyak nama Soekardi di sana di kakaknya atau di KTP-nya. Memang kita untuk hal-hal baru atau untuk hal-hal inovatif memang dibutuhkan kesungguhan. Artinya kita itu bekerja dari hati. Apa yang saya sampaikan puisi, sedang anak baca puisi, saya berpikir Apollo puisi yang bawa berkokoh itu berpikir tadi itu.
memang kalau kita dari hati itu, hati guru itu memang seperti itu, Pak. Tidak akan mau membiarkan anaknya itu buta dalam arti kata tidak tahu sampai anaknya tahu. Tidak mendengar sampai anaknya mendengar. Tidak bergerak sampai bergerak. Dari nakal jadi PK. Kita menciptakan warna dunia itu indah seperti pelangi. Jadilah kita itu salah satu warna dalam kehidupan kita. Yakin kita. Karena anak-anak ini kita ciptakan jadi mandiri nanti. Memang di SLB ini Bapak Ibu, orang tua wali murid, kita ini mempunyai anak kebutuhan khusus. Di sini kita yakin dengan ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Buya, izin Buya. Iko yang majambo kok Buya Habib kok. Memang tidak akan diberikan kepada kita melainkan atas kesanggupan kita. Kitalah orang-orang istimewa yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina generasi ini. Bu Ita lah kepalanya yang sanggup untuk saat ini membina anak-anak kita. Jangan kita merasa, kenapa anak saya seperti ini, kenapa anak saya begini, kok berbeda dengan itu, beda dengan ini. Jangan sampai seperti itu dalam pikiran kita. Bahwa kita diberikan kelebihan oleh Allah untuk membesarkan, mendidik, kemudian membina titipan Allah yang diberikan kepada kita. Ini untuk kita. Kemudian Bapak Ibu, tidak tertutup kemungkinan anak-anak kita yang di SLB sekarang. Kami pernah dengan Bu Ita itu yang memberikan sebagai narasumbernya itu tunanetra Pak, pakai laptop. Ini cerita Pak sedikit ngapa ya Pak Habib. Dia pakai laptop, jalannya itu dipandu sampai duduk, kemudian megang laptop itu sudah dengan huruf braille. Dia itu yang mengatakan kepada kita dengan layar, Pak, yang di garis bawah ini, yang di garis merah itu adalah ini. Dia itu nak melihat, kepada kita disuruh melihat yang di bawah garis merah. Betul, yang di garis merah itu. Karena tamatan S3 dari Australia saat itu yang memberikan kepada kita materi. Dia pandu kita Pak Era. Dengan dia menggunakan mouse juga. Bapak Ibu, ini coba lihat yang di garis merah itu, ini maksudnya pas dekat garis merah itu. Dia yang membuat. Astagfirullah, kebesaran Allah itu memang tidak bisa kita bayangkan. Akhirnya kemudian ada grup seninya ya Bu ya. Kemanapun pergi dibawa. Katanya saya kalau Pak Direktur waktu itu di tempat saya, kalau yang etik itu saya mencari yang dari rungu wicara. Ngetik surat itu saya pilih di ruang saya itu tuna rungu wicara. Kenapa saya pilih? Saya coba orang yang biasa dengan tuna rungu rungu wicara, produktivitasnya lebih banyak yang ini. Karena dia itu sedang bekerja, tidak pernah berbicara, bekerja saja. Kalau yang lain itu mau tanya, lamun ke sudah adanya. Iya. Jadi produktivitasnya lebih banyak rupanya Pera. Jadi untuk ngirim buat surat, kalau kita nanti pantau kalau ada penerimaan PNS yang dari ini, saya juga akan ngambil itu salah satu nanti. Mudah-mudahan. Kemudian kepada Pak Suyanto kami ucapkan terima kasih banyak. Kami di Pasaman memang keterbatasan anggaran APBD karena beberapa hal. Di Pasaman ini tidak ada pabrik, tidak ada investasi dari pihak ketiga, tidak ada PT. Itu sangat mengharapkan dana DAU dan DAK. Di barangkali mungkin untuk ke depan harapan kami kepada Pak Kepala Dinas, kalau ada hal-hal yang mungkin diletakkan di Pasaman, itu kami sangat mengharapkan. Baik itu SLB, ataupun SLTA, SMA, SMK, ini kami akan menampung dengan seluas-luasnya. Andai kata ada yang diperlukan regulasi berkaitan dengan kewenangan daerah, berkaitan dengan dinas pendidikan, kami akan mendukung sepenuhnya untuk mendapatkan hal itu.
Begitu juga kepada kita semua, bangunan ini setelah jadi itu tugas kita dua. Tugas kita hanya dua. Yang pertama, memelihara bangunan yang sudah ada. Memelihara itu lebih sulit daripada mengadakannya. Yang membeli Honda itu bisa saja waktunya 1 jam selesai dapat Honda aja. Tapi membeli Honda kok bertahun-tahun. Cucinya bertahun-tahun, servisnya berkala. Kalau beli Honda gini pakai ke dealer itu sajam ya Bu ya, sudah dapat jadi milik kita, tapi memeliharanya. Jadi ini tidak mungkin ibu kepala sekolah saja yang memelihara, tapi adalah warga sekolah, termasuk kita lingkungan masyarakat, murid, orang tua, guru, dan kita semua. Mudah-mudahan bangunan yang cantik ini, bangunan yang megah ini bisa kita pelihara dan dilihat enak dipandang mata. Mudah-mudahan hal ini nampak elok deh Pak Suryanto. Ke depan ditambahnya di belakang bisa ada lo bangunan baru boleh ya. Yang kedua, memanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Tadi Ibu Ita sudah menyampaikan itu ada ruang belajar, bagaimana kita belajar dengan baik. Pada orang tua, tolong anak kita yang perlu diantar, kita antar tepat waktu, dijemput tepat waktu. Yang diantar ini, yang bisa datang sendiri, alhamdulillah. Ruangan ini untuk mencerdaskan supaya anak-anak itu bisa mandiri sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Tidak ada dipaksakan, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka. Itu diarahkan anak-anak itu kemana. Kemudian saya membaca di sebuah buku, rupanya ada termasuk kesalahan saya Pak Kepala Dinas. Selama ini anak kita takut dengan matematik, takut belajar matematik, melihat jadwal pelajaran di rumah itu besok belajar matematik. Kalau dapat talambeknya tiba atau datang gurunya itu yang niatkan pagi. Sementara kita sebagai orang tua memasukkan anak untuk les matematik. Dia takut. Rupanya di daerah lain itu kalau memang takut itu apa hobinya ke sana disalurkan. Rupanya hobinya seni di seni, kolahnya kok bisa hidup. Hobinya bola kaki di bola kaki lah bisa hidup. Matematiknya takut. Awak pasuruhnya takut sehingga ada perkembangan yang tidak sempurna jadinya. Jadi kita kenalkan sajalah misalnya matematik ini, kita lihat itu kurikulum yang sedang Pak Era itu sedang dengan kurikulum guru penggerak ya Pak. Dengan adanya kegiatan guru penggerak, kemudian kurikulum merdeka ini memang sudah ke sana arahnya. Jadi kita di sini yang pertama tadi memelihara, yang kedua manfaatkan sesuai dengan peruntukan. Saya senang mendengar ada kantin sesekali besok Pak Era. Kenapa kita minum di luar sinilah kita minum dengan Bu Ita kan? Jadi di samping harganya sama, mungkin nanti kita beli aqua di luar 3.000, di sini kita minum aqua 3.000, ujung-ujungnya nanti bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan sekolah kita. Jadi tidak apa-apa Bu Ita kalau nanti suatu saat ada tamu kami dari provinsi, tamu dari kabupaten kota lain, makan siangnya di tempat Bu Ita atau sarapan di Pak Beta. Jangan takut, lo nak bakal dibayar saja Beta. Ya. Jadi ini kita manfaatkan karena judulnya kantin. Pak Suryanto juga akan senang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Yang takut kita lokal sudah disediakan digunakan untuk gudang. Nah, ini yang salah fungsi. Jadi kita gunakan sesuai dengan keperuntukannya. Kemudian Bapak Ibu, kita dari ada SLB dari Panti. Ibu dari Panti Rau orang Bu? Panti, ya dari Panti. Memang Pak, pertemuan kami seperti ini. Andai kata ada hal-hal yang berkaitan yang diperlukan dari Dinas Pendidikan, Ibu sama juga dengan Bu Ita. Jangan takut-takut, undang saya. Saya insya Allah saya juga sudah berniat, bertekad. Karena selama kita dipercaya, selama kita diberi amanah, mudah-mudahan berguna bagi orang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Insya Allah saya akan datang.
Itu juga dengan SMA, SMK, apalagi sekolah dasar. Sekolah dasar kalau hari Sabtu itu sambil jalan di Malsinggah, di Manado, sekolah Bekopa ada kegiatan, saya singgah. Saya singgah. Tapi kadang-kadang ada juga itu, mengapa kamari, ya kan? Bahsonya, aduh, saya bilang kan, bah kok ikut pertanyaan ibu, oke ambo, mengapa kamarinya? Anak dulu main-main senyawa, itu mau jawab, ya kan? Mudah-mudahan kerjasama kita, wali murid, orang tua, komite, kami dari Dinas Pendidikan akan mensupport sepenuhnya terhadap SLB 1 yang dibutuhkan bantuan dari Pemda dan dari Dinas Pendidikan. Insya Allah kami akan mendukung sepenuhnya program-program provinsi yang ada di Kabupaten Pasaman. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya nih kepada kita semua. Rahmat sehat, rahmat kesempatan, rahmat iman terutama ya. Sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahim. Ini ketemu saudara saya Pak Soekardi udah lama. Subhanallah ya kan. Kemudian Bapak seluruh yang hadir. Ya pertama-tama salawat beri salam semoga kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Bupati, harusnya saya dulu yang tadi ngomong Pak baru. Tapi nggak apa-apa kita ya. Yang telah di tengah kesibukan beliau, ya kan, bisa hadir di SLB Negeri 1 Lubuk Sekaping ini ya. Kemudian Bapak Pak Habibullah, ya nanti Pak minta tolong ininya ya, tausiah bagi kami semua ini. Ya kemudian saya lihat ada MKKS nih, SMA, SMK, ada kawan-kawan dari SLB ya, ada Ibu SLB Panti, kemudian ketua komite, tokoh masyarakat. Oh ya, kemudian ada juga majelis guru, tokoh masyarakat ya, lengkap semua di sini saya lihat. Fasilitator, kemudian juga ada tukang nih, subhanallah Ibu Wita nih, ya kan, terima kasih kepada Bapak Ibu tukang, Bapak tukangnya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Kemudian juga Bapak Ibu majelis guru yang saya cintai, serta Ananda dengan orang tua peserta didik ya, yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Perkenalan maaf dari Bapak Kepala Dinas, tadi masih mau menelpon saya. Pak Suwanto di mana posisi? Di ini Pak, di Lubus. Oh iya ya, salam buat seluruh kawan-kawan yang hadir di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pendidikan khusus nih ya, Pak Sukardi ini udah paham sekali nih ya. Pendidikan khusus, sebelumnya anak-anak istimewa ini benar tadi itu. Jadi hanya orang-orang yang diberi kemampuan, ya kan, untuk bisa dititipkan Allah anak-anak istimewa ini, Bapak Ibu. Saya 6 bulan di pendidikan khusus ini, Bapak Ibu, ajang muhasabah Pak sebetulnya. Selama ini kan saya di bidang SMA. Bidang SMA ini kan orientasi Mariskaya, wah, gimana anak itu kesini. Ya Pak Kardi, Pak Kadis ya. Ternyata di sekolah luar biasa ini, di situ ada sesuatu yang berbeda. Kemarin Pak, 2 bulan yang lalu, cukup meneteskan air mata saya Pak. Ada anak berkebutuhan khusus itu ditelantarkan oleh orang tuanya di ini Pak, di terminal Padang Panjang. Anak itu anak cerebral palsy mungkin ya, anak yang lumpuh, yang hanya bisa jalan dengan mengesek Pak. Aduh. Akhirnya wali kotanya menghubung kita. Alhamdulillah SLB 1 Padang Panjang ada asrama. Walaupun asramanya nggak layak tuh. Kasurnya pun kasur seperti itu. Jadi kita titipkan di situ. Sekarang Bapak Ibu alhamdulillah anakku sudah bisa berdiri. Masya Allah. Udah bisa berdiri. Awalnya makan tuh dari, ya pun karena dia kaku ya, sudah lama nggak ini, makan pakai makan menuju mulut ke telinga ininya. Aduh, pokoknya anaknya benar-benar ini. Sekarang Bapak Ibu, anak tuh sudah tahu kamar mandi,
sudah bisa nyuci baju sendiri, lantas sudah bisa. Jadi kalau kami datang kan dia dapat DAK juga nih, Bu Ita. Jadi kalau datang dia senyum. Masya Allah, senyumnya itu lebih dari anak Pak Rizky terima di UI dan ITB, Pak. Bener, bener Pak. Lain. Jadi emang berbeda, Pak. Nuansanya berbeda. Dan itu subhanallah tuh nggak apa namanya. Memang bener Pak ya, Pak Habibullah ya. Apa namanya, ajang muhasabah diri. Wah ternyata ya kita ini nggak boleh sombong, iya kan, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Selama ini kita orientasinya pendidikan Sumatera Barat, SMA itu harus ada sekian yang banyak yang terima perguruan tinggi negeri. Kalau perlu perguruan tingginya yang 5 besar di Indonesia, kalau perlu keluar negeri, itu kan orientasi saya, iya kan, selama 4 tahun jadi kabin SMA. Tapi ternyata di bidang SLB ini, waduh, pembelajaran sangat berharga Bapak Ibu. Subhanallah, ya kan? Mungkin ini ada rencana Allah kepada saya pribadi ya, untuk lebih introspeksi diri terkait dengan program-program yang kita ini kan. Bapak Ibu dari mati Allah, pendidikan luar biasa ini memang punya urusan. Pertama, menjadikan anak yang tidak mandiri menjadi mandiri. Itu berat tuh. Ya. Jadi memang pahala Bapak Ibu guru SLB ini luar biasa nih, ya kan? Iya, anaknya anak surga Bu Ita yang kita kelola. Ya Bu Kepala Panti juga nih ya. Anak-anak surga yang kita kelola Bapak Ibu. Iya kan? Ya, dari anak tidak mandiri menjadi mandiri. Kemudian dari mandiri, Bu Ita pintar juga nih. Dari yang mandiri ditambah punya keterampilan. Subhanallah. Ya, dengan keterampilan itu, masya Allah itu. Iya kan? Anak ini bisa dihargai oleh lingkungannya yang awalnya Bapak Ibu yang bersangkutan menjadi beban bagi keluarga, bagi masyarakat. Sekarang dia punya kemandirian. Saya pernah lihat itu. Anak yang lulusan SLB Pariaman punya bengkel las Bapak Ibu. Mungkin di sini ada berita ya, salah. Punya bengkel las. Jadi ini kan subhanallah nih, ya kan? Ya, walaupun dia tunarungu Bu Ita, tunarungu kan untuk fisik dia bisa, untuk ini kan bisa. Punya bengkel las Pak. Ya, jadi dan itu bisa mandiri dia. Dan alhamdulillah Bu Ita, dia udah berkeluarga juga. Alhamdulillah ini. Dia bisa diterima oleh masyarakat, oleh lingkungannya, dan kita buktikan bahwa ternyata anak-anak tadi kerja dikelola dengan baik dan keikhlasan. Tadi sepakat dengan Pak Kadis ya, dengan keikhlasan dari hati yang terdalam, niat yang tulus, Allah bantu itu. Dan itu subhanallah tuh, ya kan? Yang awalnya dia termarginalisasi, terpinggirkan, subhanallah tuh, ya kan? Ya, memang Bapak Ibu di sekolah luar biasa ada juga kita yang pada kuliah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau di Pemprov Sumatera Barat penerimaan CPNS itu selalu 2% dari kalangan disabilitas Pak. Ya, dari tahun 2000 waktu saya jadi panitia 2019 banyak guru-guru disabilitas ya Bu Ita ya kita masukkan waktu itu. Kata Pak Irman almarhum, Pak Yanto ini jatah saya. Gitu ya kan. Yang 2% ini untuk guru-guru tunanetra, tunarungu untuk bisa mengajar di SLB kita. Dan alhamdulillah sudah banyak tuh yang itu. Artinya komitmen Bina Provinsi untuk menampung anak-anak kita berkebutuhan khusus untuk bisa berkarir, berkarya selayaknya kawan-kawan kita yang lain itu diakomodir insya Allah ya. Memang berat perjuangan sekolah luar biasa ini. Pertama saya sering komunikasi dengan orang tuanya Pak, izin ya saya kalau datang ke SLSB itu kan saya tanya gimana ya kendalanya untuk bisa menyekolahkan anak di SLB itu sebetulnya dia butuh perjuangan berat. Ya. Yang pertama untuk bisa menerima anak berkebutuhan khusus, anak istimewa di keluarganya itu sudah berat tuh pertama. Yang pertama Bapak Ibu, ini memang saya rasakan tuh. Jadi saya kalau datang itu saya tanya-tanya, oh iya, kalau kita kan muhasabah diri, oh iya ya, luar biasa orang tua ini ya kan. Misalnya anaknya, jadi kebutuhan khusus tadi. Anak kita yang normal saja untuk bisa sekolah kan pagi-pagi itu Bapak Ibu ingat ya kalau kita anak kecil waktu itu punya anak kecil kita mandiin suapin cepat kita karena kita ngomong kerja kan ya cepat tapi anak-anak dulu berarti orang tuanya kan memang orang tua yang memang istimewa ya dititipkan Allah seperti itu dengan kesabarannya jadi perjuangannya berat itu lebih berat dari anak-anak kita Bapak Ibu ya untuk bisa datang ke sekolah biasa itu berat itu. Yang kedua,
pandangan masyarakat juga. Sekarang alhamdulillah Pak, kalau izin Pak Kadis ya, Sumatera Barat cukup bagus untuk untuk penerimaan masyarakat. Saya kemarin dapat kunjungan dari Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah SLB kita termasuk lebih banyak dibandingkan dengan mereka. Di Jambi itu SLB negerinya cuma 9, kita 29. Kemudian swastanya nggak separah, banyak itu. Kan jumlah ABK-nya kalau statistik BPS kan 5%. 5% dari kelahiran, Pak. Jadi kalau ada 100 anak yang lahir itu hasil rata-rata statistik nasional itu apalagi stunting dan lain-lain itu kan 5%. Ya ini kepala dukcapil di tahun sih. Iya, 5% itu besar itu. Iya kan? Kalau 100 ada 5, 100 ada 5, berarti kan begitu. Nah, ini dengan struktur ketunaan ya, ada tunagrahita, tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunalaras, dengan struktur ketunaannya itu 5% jumlahnya. Dan itu tanggung jawab negara. Ya, tanggung jawab kita ya Pak Kadis ya, tanggung jawab kita ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, tanggung jawab negara. Kita harus hadir memanusiakan manusia itu. Karena tadi contoh di Padang Panjang tuh Pak Kadis, apa namanya, virusnya dibuang di itu, ini bahasa dibuang juga Allah misal ya. Pokoknya ditelantarkan di terminal Kota Padang Panjang. Ditemukan sama Satpol PP, dilaporkan ke Bapak Wali Kotanya Bapak Ibu. Masya Allah. Iya kan? Karena ternyata apa? Anak ini berasal dari anak keluarga tidak mampu. Nah itu tanda kutip lagi, iya kan? Boleh jadi karena faktor ekonomi, ya kan? Untuk dan kondisi ekonomi yang cukup sulit sekarang ini kan, untuk yang sehat saja kan, ya Pak Kadis ya, cukup sulit. Apalagi ditambah dia punya anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak itu mungkin orang tua juga nggak tahu karena dia bukan orang berpendidikan, jadi anak itu ditelantarkan saja di jalan, di terminal. Akhirnya diambil Satpol PP dan dibawa ke sekolah kita Bapak Ibu. Nah itu kan banyak, itu nggak sedikit tuh, banyak itu. Pandangan masyarakat terkait ABK ini masih seperti itu Bapak Ibu. Ya, masih seperti itu, dan itu butuh perjuangan berat bagi kita. Disitulah negara harus hadir. Ya, negara harus hadir menjadikan anak-anak istimewa ini tetap bisa bersekolah, tetap bisa dihargai, tetap bisa dimanusiakan, dan ini nggak butuh membutuhkan perjuangan ekstra berat, ekstra keras, ya kan? Ya artinya bagaimana menjadikan anak-anak kita ini punya potensi. Karena apa tadi? Sepakat tadi, di balik kekurangan anak-anak kita, dia pasti punya kelebihan. Karena Allah Maha Adil nih. Ini kita aja Bapak Ibu nampak normal. Padahal mungkin kalau Allah buka aib kita Bapak Ibu, nauzubillah min zalik. Ya Pak Ustadz ya. Ini kita nampak normal aja nih. Tapi kalau Allah buka aib kita, waduh, Masya Allah. Iya kan? Boleh kita takut dengan aib-aib kita. Iya kan? Kan seperti itu sebetulnya. Nah, kalau anak-anak kita ini nampak kekurangannya. Tapi di balik kekurangannya, saya yakin dia punya kelebihan. Dan Allah Maha Adil, tugas sebuah luar biasa ya Bu Ita dan kawan-kawan ini untuk menemukan potensi tadi. Tadi yang baca puisi, wah luar biasa. Iya kan? Baca puisi. Di kemarin Ibu Net ya, yang ini cerita juga Pak, anak ABK-nya, anak khususnya itu slow learner, anak berkebutuhan khusus. Dia nggak mungkin untuk disekolahkan sampai ini, ya kan? Akhirnya tapi potensinya merias ya, merias. Akhirnya bisa buka salon. Wah, banyak ini ya, bener Pak ini. Kalau anak-anak itu ternyata ketika dia ini anak tunarungu begitu juga. Ya, artinya tidak banyak bicara, dia kerja aja merias orang. Dan cakep hasilnya, produknya lebih bagus dari anak yang pekerja yang tadi yang banyak cerita ya Pak ya. Ternyata dia bagus, tunarungu itu. Punya salon. Bagus. Nah, terus ada yang anak bunet ya, anak bunet di Si Junjung tuh fisiknya bagus untuk renang. Suruh berenang dia. Masuk Pak tingkat internasional, menang dia kemarin. Asia Pasifik menang. Sekarang dikirim ke Australia. Masya Allah. Iya kan? Artinya apa? Kan Allah Maha Adil. Di balik kekurangan ini ada kelebihannya. Oke, saya ketemu anaknya itu. Kalau dia nggak ngomong Pak, nggak tahu kalau dia anak ABK. Saya ketemu anaknya kan sekarang dapat 1 miliar Pak. Dia dapat 2 medali emas waktu di Cina atau di Hong Kong. Pokoknya ada lomba tingkat Asia Pasifik, dapat 2 medali emas.
Jadi satu medali emas itu sama Kemenpora dihadiahi 500 juta. Karena dia dua dapat 1 miliar dia. Iya kan? Artinya apa? Allah Maha Adil. Di balik kekurangan yang bersangkutan, ternyata ketika itu dikelola dengan baik, potensinya bisa melambung luar biasa. Iya kan? Karena disitulah mulai tugas-tugas kita. Maaf Pak Rizka dengan Ibu ini kepala SMA 2 apa? SMA 2 Lubuk Basung nih. Bogor. Lubuk Kaping. Aduh lupa deh. Ini bukan mengerjakan SMA ya. Artinya tugas kawan-kawan di SLB ini sangat besar nih, sangat berat. Ya kan? Dan kita memang Pak Kadis, kita butuh penerimaan nanti anak-anak kita yang sudah bisa diinklusifkan. Ya. Jadi secara ini sudah mandiri, sudah bisa digabungkan dengan anak-anak yang normal, yang biasa, itu kita minta untuk Bapak Ibu terima. Iya kan? Ya. Ya Pak ya, kan prinsip inklusif seperti itu. Kenapa? Dengan dia bisa diterima di sekolah umum, ya kan? Ini kan harga diri mereka naik nih, ya kan? Saya ada pengalaman Bapak Ibu di SMA 8 Padang, itu anak berpenuh khusus kita Pak yang diinklusifkan malah jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas dia anak ini ya Pak autis, tapi autisnya yang rapi, tepat waktu. Kalau ngerjain tugas nomor 1 Pak. Pokoknya dia saklek anaknya gagah pula, ganteng anaknya. Sehingga apa? Ketika ada pemilihan ketua kelas dia terpilih. Jadi kata guru-guru ininya wali kelasnya, kalian ini malah SMA 8. Jadi tahu-tahu saya ketemu anak itu. Sekarang yang repot gurunya. Karena dia kan saklek dengan waktu. Jadi guru yang malas-malas di kantor tuh disamperin sama dia. Bu, ibu ngajar sekarang bu. Wah itu jadi menasai juga guru-gurunya sama ini. Anak-anaknya ini Bu Ita, rapi. Itu inklusif dari SLB 2 Padang diinklusifkan ke SMA 8 Padang. Jadi ketua kelas Bapak Ibu di situ. Nah, ini kan artinya subhanallah. Jadi ketika anak ini diberi kesempatan, ya kan? Nah, ternyata bisa tumbuh potensinya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita inginkan. Ya Bapak Paris sekali dengan Ibu. Aduh, saya lupa nih, Oh iya. SLB 2 Lubuk Sekaping. Kemudian Pak Kadis, mohon izin juga, mungkin nanti kita kalau misalnya nanti kami mau ngelapor ke Pak Gubernur, kami udah diminta terkait dengan isu apa sih yang terkait dengan SLB. Salah satu isu yang kami angkat adalah kami akan buat asrama Pak. Ya, di Panti udah ada nih ya, di Panti. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini yang ada, boleh jadi anak ABK kita tadi banyak, ya kan? Ada terkendala pertama masalah kendaraan yang kita upayakan nih, kita lagi ini dengan ini ya program Dewan, mudah-mudahan Ibu Ita ya. Satunya lagi dengan asrama, ya. Jadi anak-anak yang posisinya cukup jauh, itu bisa diasramakan, sama atau seperti tadi yang di Padang Panjang tadi Pak. Alhamdulillah Allah masih beri kemudahan kepada kita punya asrama di SLB Negeri 1 Padang Panjang Pak. Kalau nggak ada asrama, wah, karena apa? Dana asramanya itu uang makan minumnya nanti ditanggung oleh dinas sosial. Karena kan anak ABK ini kan termasuk rawan sosial, ini bisa dianggarkan. Nah itu. Jadi nanti izin kalau misalnya ada tanah di sini, izin ya. Nanti mungkin Bu Ita, sebelum Bu Ita pensiun bikin proposal ya. Nanti kita ada Pak Gubernur, mudah-mudahan izin Pak Kadis, ya kan? Nanti bisa dibangun asrama. Karena saya yakin dan percaya ini banyak ABK kita yang karena tidak semua kan punya kendaraan, tidak semua dia punya ojek, bisa membiayai ojek, dia bisa tinggal di sana. Dan dana saya udah lobby dengan kepala dinas sosial, anggaran untuk makan minum ada, ya, anggaran untuk beli tempat tidur segala macam ada, karena itu masuk di kategori rawan sosial. Jadi insya Allah nih, kan Panti udah dilakukan ya. Terus Pak Kadis juga saya dihubungi tokoh masyarakat di salah satu kelurahan di desa di Nagari di dekat Panti ini, katanya dia mau bangun SLB. Iya Bu ya. Sudah menghubungi saya telepon lewat Pak Donizar Pak. Saya sudah minta. Jadi saya kalau memang itu nanti, karena Padang Pariaman ini yang kan kami program unggulan gubernur kan ada 5 SLB yang mau kita bangun. Padang Pariaman sampai saat ini tanahnya belum ada Pak.
Nah, ada satu lagi Padang Pariaman. Jadi yang mau kita bangun itu di Pasaman Barat, kemudian di 50 kota, kemudian di Padang Pariaman, satu lagi di apa namanya? Di ini Pak, di Kepulauan Mentawai. Iya. Yang Pasaman menawarkan tapi minta tolong Pak di ini ya, dijajaki tuh dengan kalau masalah tanah kan ini Pak Kadis yang lebih ini. Panti tuh. Mungkin nanti Bu ada yang ini ya. Dari Panti. Nanti dia hubungi saya. Jadi tapi Wali Nagari itu jauh dari tempat Ibu. Penagarian itu jauh dari Panti, walaupun masuk di Kecamatan Panti. Ya, nanti mungkin boleh jadi kalau misalnya Padang Pariaman tidak bisa memberikan tanah ke kita, mungkin kami akan bangun di Kabupaten Pasaman, ya kan alhamdulillah. Artinya itu salah satu upaya kita untuk aksesibilitas ya. Jadi biar anak-anak kita itu bisa bersekolah, karena tujuannya ini negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, bangunan ini tadi saya lihat seperti hotel Bu Wita. Artinya nih benar kata Pak Kadis ya, tolong dirawat, ya kan, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, ya kan. Benar tadi merawat memang lebih sulit daripada mengadakan, benar ya. Ya Bu Ita dan kawan-kawan, ya kan, artinya kantinnya juga SMA kantinnya nggak seperti ini ya Pak Rizka ya? Iya, ada kantin seperti ini Pak. Ini kantinnya bagus ini, ya kan, artinya benar nih, punya nilai jual lah begitu, ya kan? Artinya megah, ya kan? Ini di SMK sih udah lama 4 tahun di bidang SMA, nggak ada kantin semegah ini, kan nggak ada. Ini ternyata di SLB, saya waktu lihat di juknya sih, wih kantinnya keren banget sebenarnya, ya kan? Gak ada apanya nih SMA nih dibandingkan SLB ini, ya kan? Artinya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dirawat, dijaga, kemudian nanti ya kalau ada kekurangan di sana sih tolong diperbaiki saja misalnya. Wajar kan namanya bangunan nanti dia butuh peremajaan, pengecatan dan lain-lain. Ya. Tadi ngeliat dari plafonnya, kemudian ininya, ini hotel saya lihat nih, kan? Nggak kalah dengan hotel nih. Artinya ini mudah-mudahan anak-anak kita bisa nyaman di sini, ya kan? Jadi istilahnya sekolahku surgaku lah istilahnya, ya kan? Ya, anak-anak ini memang, anak-anak istimewa ini bisa terayungi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu, terakhir kata, tadi saya diizin dengan Bapak Kepala Dinas akan menyerahkannya kepada Kabupaten Pasaman Pak. Izin ya Pak. Ya, jadi dengan menggunakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bangunan ada 3 RKB, ada 2 ruang khusus, kemudian ada ini apa namanya? Ruang keterampilan, ada kantin, ada WC kalau nggak salah ya? WC Progul Pak. Progul Gubernur. Ya, ini Progul Pak Gubernur memang sengaja saya taruh di sini ya kan, biar sekalian ini kan. Nah ini dengan mengucapkan basmalah kita serahkan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman. Bapak tolong diterima Pak ya kan, dan kepada Bu Ita diminta untuk pengelolaan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah agama yang malam ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Habibullah SAG MH. Kepada Ustadz disilakan. Once more, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tukang tuh ada yang jawab Ustaz salam. Khusus Pak Tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tukang. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan nashira wal mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya Pak Ades. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomenklaturnya. Oh, udah hilang budaya. Oh, sama-sama. Yang beliau mengatakan beliau adalah kabid muhasabah diri. Dari kabid SMA yang pikirannya IQ, EQ, SQ-nya harus tinggi, sekarang ternyata SQ harus tinggi dengan muhasabah. Mudah-mudahan selamat bermuhasabah. Kita hormati Bapak Bupati Pasaman. Dalam hal ini ya kalau disebut-sebut kita bupati itu Pak Sukardi itu ya besok takdir Allah kita tidak tahu. Takdir Allah tidak tahu. Yang hal ini dihadiri oleh diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. Bu Ita tadi. Yang beliau katakan Pak Kardi ini Bapak inklusif. Oh, bukan eksklusif ya. Bapak inklusif. Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, SD, saya lagi komite teruntuk khusus tentu Ibu Kepala Sekolah, pantaslah Pak Kades dapat bantuan ini. Orang ibunya model itu kalah sama yang muda-muda kan? Apa Bu? Kita kasih ibu nyinyir dalam kebaikan. Kemudian majelis guru, siapa lagi tadi juga selalu disebut-sebut bapak-bapak tukang. Ma bapak tukang tuh? Oh lah makan duluan Bu, ibu dulu. Iya, kalau nampak Bu besok kalau membangun Bu undang lo kayak membangun panti asuhan. Patang saya bantu asuhan dari Dinas Sosial Provinsi. Nah, kemarin ada komputer tapi tidak bisa dimakan. Ada tempat tidur, ada apa itu, ada tempat tidur, ada lemari. Insya Allah 2003 panti asuhan kita juga mendapat bantuan untuk rehab ruangan dapur. Kenalkan sama saya besok tukangnya. Keluarga besar SD sekolah luar biasa negeri 1 Lubuk Sekaping. Melihat sudah hampir zuhur. Apa tandanya zuhur? Pak Kepala SMA 1 lah semangat makannya itu. Tolong diwakili ke Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita gunakan waktu ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tentu ada insya Allah ada ilmu yang akan kita bawa. Bapak sekalian, saya mulai tausiah ini dengan sebuah kisah. Oh ya, Bu Ita terlambat. Kamu lupa. Yang kita hormati ada pacar Ibu Bu Ita itu di situ duduknya itu. Musuh ke depan tidak mau pacar Ibu Ita di depan. Kalau tidak hebat apa tuh Ibu tidak bisa bangun ini dong. Ada bapak, ada suami Ibu Pak Kadis Bapak di belakang. Sikolah Pak. Tadi yang boleh ingatkan, Buya, jangan lupa, Beko di SLB gitu. Buya, yang tadi wirid subuh dan di Taman. Baik, kita mulai tausiah ini dengan sebuah kisah. Yang sesungguhnya kalau Pak Kadis Provinsi Muhasabah, ini juga saya sering menyampaikan ini, nangis juga saya. Pernah viral di media sosial. Apa itu? Bapak sekalian, ada keluarga muda punya anak yang baru 4-5 tahun, kan? belum balik, belum memais pun belum, ya 3-4-5 tahun. Di tangannya sedang ada benda keras. Dia lihat ada sesuatu yang baik di luar rumah, jalan ke rumah tidak ada yang ngawasi, kemudian dia gores-goreslah mobil baru itu. Anak kecil. Tidak tahu dia kalau itu mobil baru, bagus. Tidak tahu pula dia kalau itu kredit.
Betul. Ketika ayahnya melihat mobil baru yang plastiknya saja belum dilepas itu dari dalam, ingat utang, ingat mobil baru, langsung dia pukul itu anak. Karena setan. Jadi teringat saya sama si Sambo, kenapa kamu tega? Saya lupa diri, Mang Mulia Pak Hakim. Nah, kira-kira begitu itu. Dia pukul itu anak, tangannya dia pukul, pakai nggak sadar lagi dia. Lalu anak itu sudah menangis, menjerit-jerit, ayah sakit, kamu. Sudah, dia tidak peduli bapaknya, yang dia pikirkan mobil baru, kredit, belum apa-apa udah dicoret-coret. Dia lupa sebenarnya ada asuransi sebenarnya. Kemudian ketika ibunya datang, menangis ibunya gini, karena kesakitan terus ini anak, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dicoba dia apa? Tidak bisa. Singkat cerita, tangan anak ini harus diamputasi. Setelah dia sehat, singkat cerita, setelah dia pulang ke rumah, keluarlah kata-kata, ya, aku tidak punya tangan lagi ya. Belikan aku tangan ayah. Anak ayah itu langsung menangis sampai akhirnya ayah ini stres. Gara-gara mobil tangan anak saya harus diamputasi. Pertanyaannya Bapak sekalian, pernahkah Bapak Ibu merasakan ketika dengan alasan kita capek dari kantor, capek bekerja, anak ini, pernahkah kita merasakan itu? Pasti pernah merasakan. Tetapi insya Allah kita tidak memukul. Kalau memukul, Bapak Ibu pasti sudah di penjara. Ada undang-undang perlindungan anak sekarang. Inilah batasan kita menjadi pendidik hari ini. Apa yang kita sampaikan dari kisah itu sekalian? Pertama, mendidik memang harus dari hati. Kalau tidak dari hati, maka hati-hatilah dengan hati anak didik kita. Dari mana dimulai mendidik dengan hati itu? Di dalam Al-Quran ada seorang tokoh pendidik yang bernama Luqman. Saya kira ayat ini terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ila akhir ayat. Ingatlah ketika bapak pendidik Luqman yang sesungguhnya adalah seorang nabi berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Apa ilmunya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan teraplikasi di pendidikan kita, di rumah kita. Ternyata panggilan hebat, panggilan smart kepada anak itu dalam konsep Islam bukan namanya. Bukan memanggil namanya. Tetapi yang hebat adalah panggillah anak itu sayang. Saya khawatir lagi kalau namanya pula nama barat. Orang tuanya ke barat-baratan. Namanya John Travolta. Paul. John. Azan. 15 menit lagi. Jadi mari kita budayakan ini. Panggilan kepada anak, kita sebut anak, kita ini semua orang tua, anak di rumah. Dalam konsep Islam sebenarnya bukan panggil namanya. Tapi sayang. Tak tolong sayang. Sini sayang. Bantu ayah, bantu bunda sayang. Termasuk mohon di sekolah. Saya juga pernah mengisi acara ini guru-guru kecamatan Padanggalu Guru. Saya bilang sama guru-guru TK, tolong jangan panggil anak dengan namanya. Tapi mulai sekarang panggil anak-anak, wahai guru-guru TK PAUD waktu itu, panggilan Bapak Ibu sekolah bukan Bapak Ibu guru tapi panggilan bunda. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu itu dipanggil di PAUD itu panggilannya bunda. Karena sesungguhnya guru-guru itu adalah bunda juga. Maka panggil dia sayang. Bu Kepala,
apakah sudah bedakan panggilan kepada anak, jangan panggil namanya. Tentu kalau dekat, kalau tidak sayang semua nanti. Panggillah yang dia sayang. Yang kedua, ini karena persoalan waktu. Yang kedua, di sekolah Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Wali, mari kita biasakan. Saya diam-diam sering ngantar anak ke sekolah, apa yang terjadi? Kita setelah anak itu turun dari kendaraan, kita antar, apa yang kita lakukan, kita sering mengulurkan tangan kita agar tangan kita dicium oleh anak kita. Tapi pertanyaannya adalah berapa seringkah kita mencium pipi anak ketika anak itu akan masuk ke sekolah? Bapak Guru, anak Bapak Ibu Wali, mari kita biasakan ini. Kita kadang itu egois ketika kepada anak seolah-olah, nak, hormati ayahmu, bundamu, cium tangan. Tetapi sebenarnya juga hadis mengatakan bukan umatku orang tua yang tidak sayang pada anak, yang muda yang tidak hormat pada orang tua. Bagaimana kita kepada orang tua? Oke, tangan kita dicium oleh anak, tetapi tolong dicium juga pipinya. Nanti silakan artikel-artikel ketika seseorang itu mencium pipi yang halal ya, tapi kalau cium yang haram saya tidak tanggung jawab ya. Nah, nanti dipraktekkan sampai di jalan, sini cium katanya. Sebenarnya bukan cium, bahasa kepada anak bukan cium, sayang. Sini nak, sayang dulu. Maksudnya sayang itu. Kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu Wali sampai di rumah, tolong Bapak praktekkan sampai di rumah. Papa tolong, apa itu? Ada nggak nanti terasa lain? Ini karena ini kenapa kita sampaikan kepada anak? Ini juga kebiasaan Rasulullah. Rasulullah ketika akan meninggalkan rumah, meninggalkan istrinya di rumah, maka bisa dipastikan mencium. Pertama memegang kepala dulu. Saya tidak tahu kalau ini praktek nanti marah istrinya. Sambil berdoa, A'udzubika min syarri ma, ya Allah, aku berlindung dari kotoran pikiran yang ada pada istriku, kan itu tuh. Baru kemudian dicium pipinya. Pak Rizka, saya yakin sudah dipraktekkan di rumah itu. Sudah, udah Pak Gal itu sudah dipraktekkan. Akan lain rasanya. Dia tidak akan curiga kalau istri kemudian berdoa, ya Allah selamatkan suamiku dari segala tantangan dari wanita-wanita cantik di luar sana. Karena yang paling cantik sebenarnya aku adalah istrinya. Wahai Allah. Dia gini, bilang apa? Tidak ada Pak, cuma berdoa. Itu mari kita biasakan itu. Berikutnya adalah, nah kalau ceramah waktu terbatas, yang ingin sampaikan poinnya adalah khusus ibu-ibu, Bapak Ibu Wali. Secara duniawi kan anak-anak kita yang berlarian, ada itu yang baru memecahkan balon itu, ada berlarian di sini. Sepertinya kan itu kekurangan. Tahukah Bapak Ibu sekalian, itu adalah kelebihan pada kita. Apa maksudnya? Saya juga punya adik seperti itu. Dia kelahiran 85. Tapi perangiannya seperti kelahiran 2022. Jadi pernah terjadi begini, sedang sholat, tapi dia rajin mandi, rajin sholat, ya. Nah, rajin jajan. Nah itu kalau ketemu saya, bang. Ketika dia sholat, dia lihatnya ada kotak infak di depannya. Dia bangkit dari sujudnya, dia ambil uang dalam kotak infak. Namanya juga wajah 1001 wajah, dia tidak mengerti. Diambilnya cuma satu, sholat lagi dia. Apa yang terjadi? Kalau mau dibawa malu ya malu. Tetapi kita sering bilang sama Umma sama ayah, inilah sebenarnya pundi-pundi pahala itu. Kita ingin mengatakan dalam ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah wali-wali yang punya anak khusus itu mengira mereka akan masuk surga dibiarkan begitu saja? Sebelum aku uji mereka sebagai orang tua, bagaimana mereka mensikapi anak-anak itu? Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian wali, anak yang punya karakter yang seperti ada di sekolah kita ini lebih banyak pahalanya daripada kita orang tua yang punya anak yang biasa-biasa saja. Kita kalau menyuruh anak, nak mandi,
Belum mungkin, paling 3 kali. Tapi anak seperti ini harus diangkat, harus dimandikan. Kita yang normal tidak punya pahala mengangkat. Harus diapa? Kemudian Allah mengingatkan. Sebenarnya Allah juga mengingatkan jangan sombong. Jangan macam-macam. Ini anak dititipkan kepada engkau, wahai orang tua. Kalau saya juga jangan sombong. Kutitipkan adekmu begini keadaannya. Sesungguhnya itu adalah pundi-pundi pahala kau sekalian. Jangan pernah sedih, tapi bersyukur kepada Allah, berbahagialah. Terus terima kasih kepada Allah. Ya Allah, kau berikan aku cara-cara untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah. Karena kata Allah, kau tidak akan pernah masuk surga ketika engkau tidak berhasil dalam ujian, termasuk ujian anak. Yang terakhir, berapa menit lagi? Tidak bisa ceramah kalau ajar. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu guru dan kita semua ini adalah guru. Kita semua adalah guru. Karena dalam pikiran masyarakat, guru itu yang ada di SKK, di sekolah. Bukan. Kita semua adalah guru. Apa kata Rasulullah? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama. Kepala sekolahnya bapak, suami, ayah. Nah kalau begitu kita semua ini adalah guru. Jadi ada guru di rumah, ada guru di sekolah, ada guru di masjid-masjid. Apa yang ingin kita sampaikan soal guru ini? Ada kisah nyata Bapak Ibu, tapi belum terjadi. Ini Pak Kabit, ada kisah nyata tapi belum terjadi. Betul. Ada kisah nyata tapi belum terjadi. Pak Waka. Hebat kan? Ada enggak? Ini Ustaz bohong. Enggak, ada kisah nyata belum terjadi. Ada enggak tuh? Ada banyak. Ibu, bapak mau hidup terus? Enggak. Meninggal kan? Pasti. Kisah nyata belum terjadi. Ini besok kisahnya di akhirat. Apa kisahnya itu? Ada orang mau masuk surga. Ini dikisahkan dalam hadis riwayat Ahmad. Ada orang masuk surga. Ini kebetulan orang kaya raya. Ketika akan masuk surga ditanya oleh Allah, "Hei fulan, kenapa kau mau masuk surga?" "Ya Allah, ketika di dunia engkau berikan aku harta yang melimpah. Dengan itu kemudian saya suka infak, zakat, sedekah, belum minta sudah saya kasih." "Dari mana kamu tahu itu?" "Kalau berzakat infak itu sangat saya senangi," kata Allah. "Dari guruku ya Allah." Kalau begitu kau tidak boleh masuk surga duluan sebelum gurumu yang mengajarkan engkau itu masuk surga. Tepuk tangan untuk Bapak. Ya kan kamu juga guru, cuma guru di kampus kan guru juga namanya. Sama. Ada lagi orang mati syahid. Dia mau masuk surga. Kenapa masuk surga? Tanya oleh Allah. "Ya Allah, ketika di dunia aku berperang melawan untuk menegakkan ajaran Islam ya Allah. Li'lai kalimatullah." "Dari mana kau tahu kalau mati syahid itu akan masuk surga?" "Dari guruku ya Allah." Ustadz itu artinya guru Bapak Ibu. Ustadz itu kan dipanggil pakai serban kayak gitu. Ustadz itu artinya guru. Ustazah guru perempuan. Cikgu. "Dari mana kau tahu?" "Dari guruku." Hei orang mati syahid, kau tidak boleh masuk surga sebelum gurumu masuk surga terlebih dahulu. Apa intinya ini? Sesungguhnya menjadi guru itu menjadi hamba Allah yang istimewa. Tetapi kalau kita tidak amanah dalam menjaga anak, tadi kata kunci, kita semua adalah guru. Di sekolah kita guru, di masyarakat kita guru. Kalau tidak amanah dalam menjaga titipan Allah ini, amanah Allah ini, maka kitalah orang yang pertama masuk neraka. Lagi-lagi dikisahkan ada orang tua yang soleh-soleha. Soleh-soleha. Ketika akan masuk surga, ini kisah yang cerita oleh Rasul. Ketika akan masuk surga ditanya oleh, "Kenapa masuk surga?" "Mau masuk surga?" "Iya ya Allah." Ketika masuk surga ada yang manggil-manggil, "Ya Allah, itu yang mau masuk surga itu orang tuaku ya Allah." "Ada apa?" "Betul ya Allah, orang tuaku itu soleh-soleha, sholat, zakat, haji, umroh berkali-kali. Dia asik dengan dirinya sendiri ya Allah. Dia sholat sendiri, saya tidak diajar. Dia menutup auratnya, saya tidak pernah diingatkan. Dia berzakat, saya tidak diingatkan." Apa? "Saya menuntut ya Allah." Singkat cerita,
Betulkah itu orang tua? Ya kau masuk surga tapi anakmu tidak kau pedulikan? Iya ya Allah, kalau begitu ambil seluruh pahala kebaikanmu untuk menutupi dosa anak-anakmu. Habislah pahala sholat, habislah. Akhirnya anak dan orang tua dalam hadis itu sama-sama dimasukkan oleh Allah ke neraka karena ada orang tua yang asik dengan kesulitan sendiri, tidak peduli dengan anak-anak yang dititipkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang sangat super singkat ini menjadi tausiah untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Sukardi dan Bapak Suryanto beserta wali murid atas nama Ibu Alfiati SPD untuk bersedia maju di atas panggung. Kami minta kesediaan Bapak Sukardi dan Bapak Suryanto sekaligus wali murid atas nama Ibu Alfiati SPD disilakan menaiki panggung. Dan kami minta kesediaan Kepala Sekolah SLBN 1 Lubuk Sekaping. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita saksikan penyerahan singgang ayam sebagai simbol tanda penghormatan dari keluarga besar SLBN 1 kepada Bapak Bupati Pasaman yang dapat diwakili oleh Bapak Sukardi dan beserta Bapak Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Suryanto. Terimalah singgang ayam ini sebagai tanda penghormatan kami kepada Bapak Bupati Pasaman yang dapat diwakili oleh Bapak Sukardi. Selanjutnya kami minta kepada Ibu petugas untuk menyerahkan singgang ayam kepada Bapak Suryanto yang dalam hal ini mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya wali murid ada yang kami panggil tadi ada? Ya. Ibu Ica ada? Diserahkan kepada Bu Ica, ini permintaan dari kepala sekolah. Ada? Ada? Dan tentunya kami minta kesediaan Bapak nantinya untuk bisa memotong pita secara simbolis kepada Bapak Sukardi nantinya. Kami minta kesediaan Bapak Sukardi didampingi juga oleh Bapak Suryanto. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini sebagai tanda penghormatan dari keluarga besar SLBN 1 Lubuk Sekaping, yang mana ini menandakan serasa kompaknya kita dalam memajukan tunas bangsa di SLBN 1 Lubuk Sekaping dan disaksikan oleh wali murid beserta. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita saksikan Sabtu 14 Januari 2023 di gedung SLBN 1 Lubuk Sekaping, pemotongan pita secara simbolis serah terima dana alokasi khusus fisik reguler tahun 2022 yang langsung disaksikan oleh kepala sekolah beserta Bapak Bupati Pasaman yang dalam ini diwakili oleh Bapak Sukardi SPDMM beserta wali murid dan para keluarga besar kita semua. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk langsung memasuki ruangan yang hal ini nanti akan kita agendakan. Tamu undangan yang berbahagia.